Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat Irsyad Munaf dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada sore hari ini, seperti biasa kalau di channel Irsyad Munaf itu selalu berbagi, bisa dibilang berbagi canda tawa atau keceriaan atau kegembiraan untuk teman-teman sekalian, dan pastinya akan membuat teman-teman di sini tertawa terbahak-bahak ya. Pada hari ini saya akan sedikit bisa dibilang membahas atau menyampaikan bagaimana perjuangan saya di masa lalu gitu ya. Jadi memang setiap manusia itu memiliki bisa dibilang perjuangan atau perjalanan yang panjang. Jadi setiap kesuksesan itu memang kita selalu melihat bagaimana orang tersebut benar-benar bisa dibilang dari nolnya guys, dari bagaimana dia bergerak dari bawah gitu. Karena tidak serta-merta orang yang sudah berhasil begitu ya, itu tanpa bisa dibilang tanpa perjuangan atau hanya langsung tiba-tiba sukses begitu. Nah, begitupun dengan saya teman-teman sekalian gitu, walaupun bisa dibilang saya bukan orang yang sukses gitu ya, masih ya bisa dibilang hanya saya juga masih miskin gitu ya. Tapi bisa dibilang hidup saya lebih baik lah daripada yang dulu yang pernah saya alami. Dan hari ini saya akan menceritakan bagaimana titik balik saya sehingga saya bisa ada di posisi saat ini begitu ya. Ya, langsung saja untuk ceritanya begitu. Jadi memang dulu itu saya sangat susah guys. Hidup saya sangat susah dulu, dan kalaupun kalau uh, kalau harus mengingat itu memang terkadang saya suka sedih guys, ataupun nangis, air mata saya suka keluar gitu, karena memang bisa dibilang memang dulu itu saya hidupnya menderita gitu. Saya nggak tahan pengen nangis. Jadi tidak ada tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan gitu. Apalagi saya yang tidak sukses gitu, memang dulu hidup saya sangat menderita sekali. Jadi bisa dibilang dulu saya pernah tinggal di satu perkampungan guys. Perkampungannya itu ada di daerah yang bisa dibilang terpelosok atau terpencil begitu ya. Dan pada hari itu saya tinggal bersama saya tinggal bersama dengan ayah saya, ayah dan ibu saya begitu ya. Waktu dulu masih kecil guys, dulu adik saya belum lahir begitu ya. Saya tinggal di sebuah perkampungan terpencil begitu guys. Nah, di suatu hari
memang kita itu bisa dibilang kalau mau makan aja itu susah. Jadi dulu kami hanya makan kalau kalau sedang ada uang ya gitu, kita hanya eh, nasi pakai tempe. Satu tempe itu dibagi menjadi 9 guys. Jadi eh, di, eh, eh, dibagi bagi tiga, bagi tiga, dibagi 9, satu orang tiga. Jadi saya dapat 3, ibu saya dapat 3, ayah saya dapat 3. Jadi hanya sepiring itu lauknya sedikit guys, potongan kecil-kecil. Terkadang juga kalau memang sangat hemat sekali begitu ya, itu tidak jarang juga kami hanya makan nasi pakai bisa dibilang seperti garam atau gula, atau kadang-kadang seperti garam tapi entah itu garam atau bukan gitu ya. Tapi yang jelas tidak ada lauk seperti daging atau tempe atau semacamnya. Dan sekolah pun dulu juga saya bisa dibilang susah guys. Sekolah saya tuh dulu sekolah yang bisa dibilang sekolah yang ya yang sangat-sangat sederhana begitulah. Jadi memang dulu hidup saya ini cukup susah dan menderita begitu ya. Dan kalau dilihat dari pekerjaan begitu, pekerjaan dari orang tua saya, ayah saya itu dia bekerja tapi bisa dibilang kerjaannya bukan pekerjaan yang dulu saya pengen nangis, pekerjaan yang penghasilannya bisa dibilang banyak gitu, penghasilannya cukup sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari guys. Nah jadi memang dulu sangat susah begitu. Nah kemudian tiba suatu hari ada seseorang yang kemudian datang begitu, dan dia membawa selembar sertifikat tanah. Dan kemudian saya waktu itu masih kecil ya, jadi saya hanya melihat dari dalam rumah saya gitu, dia berdebat dan bisa dibilang berseteru lah dengan ayah saya begitu. Dan di situ samar-samar saya mendengar bahwa memang dia mengklaim kepemilikan dari rumah saya pada saat itu. Jadi dengan sertifikat tanah itu kemudian dia mengklaim bahwa dia memiliki rumah yang saya tinggali. Sehingga kami pun kebingungan di situ, apa yang harus kami lakukan guys, apa yang harus kami perbuat di saat itu. Dan ketika saya mengusulkan ke ayah saya untuk kita harus bawa ini ke ranah pengadilan, tapi di situ ayah saya merasa tidak berdaya ya, karena memang kami cukup susah dan tidak bisa menyewa semacam advokat atau pengacara atau semacamnya begitu. Nah terpaksa dengan berat hati kami harus menangis saya. Kami harus meninggalkan rumah satu-satunya tersebut. Sehingga di saat itu kami kebingungan, kami harus pindah kemana. Nah sehingga sementara kami harus berpindah gitu, kami harus mengungsi istilahnya. Dan sampailah dengan berat hati saya dan sekeluarga saya itu terpaksa untuk meninggalkan rumah dan tinggal di kandang ayam selama beberapa tahun begitu. Mungkin ada sekitar 27 tahun atau
sekitar 2 atau 3 tahun kami tinggal di kandang ayam gitu ya. Dan di situ kami uh, betul-betul bisa dibilang sangat sulit ya, benar-benar mulai dari nol lagi guys, karena bisa dibilang kami sangat kesulitan gitu bahkan dalam untuk bernapas saja sulit gitu, apalagi dalam bekerja dan mencari makan dalam keadaan yang sulit seperti itu. Dan kemudian itulah yang mengharuskan kami untuk pindah ke Amerika gitu ya. Jadi pada saat itu karena kami kesulitan sekali uh, untuk mencari makan, ayah saya juga kesulitan untuk mencari kerja karena memang ya benar-benar kami susah gitu tinggal di kandang ayam gitu ya. Kami terpaksa harus pindah ke luar negeri begitu. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan di sana. Dan di luar negeri itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya. Di Amerika itu memang bisa dibilang penuh dengan tantangan ya, penuh dengan kesulitan dan juga bisa dibilang pasang surut air laut lah begitu ya. Yang ya tidak serta-merta seperti yang dibayangkan teman-teman sekalian bahwa Amerika itu hidupnya enak segala macam. Kami pun juga di situ berjuang, tidak punya rumah, tidak bisa makan segala macam. Sehingga di situ kami juga memulai dari nol lagi guys. Nah di situ untungnya ini mungkin bisa dibilang ini pertolongan dari Tuhan begitu. Untungnya ya ada orang baik, ada salah satu orang baik itu yang menolong kami, sehingga ayah saya kemudian ditawari pekerjaan begitu sebagai staf di salah satu restoran. Dan dari situ kita mulai untuk ya bisa dibilang hidup lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena di situ juga kami pantang menyerah dan tetap mensyukuri hidup, walaupun kita sebisa mungkin untuk di awal-awal itu menghemat begitu ya. Tapi lama-kelamaan kami berhasil, kami sukses, dan kami akhirnya buka restoran di situ. Nah, awal-awal buka restoran juga memang sepi, tapi lama-kelamaan di situ ya dengan segala upaya ya, dengan segala usaha untuk supaya bisa, akhirnya restoran kami ramai guys. Dan disitulah akhirnya kami bisa memutar perekonomian keluarga kami menjadi lebih baik begitu. Nah, jadi pesan moralnya yang bisa teman-teman ambil di sini adalah tidak ada. Jadi nah, pesan moralnya adalah teman-teman sekalian di sini harus semangat, tetap menjalani hidup itu memang kadang-kadang susah. Jadi harus segala sesuatu itu hanya diambil hikmahnya, dinikmati prosesnya, dan yang namanya kesuksesan dan keberhasilan itu tidak serta-merta instan gitu. Tidak ada sesuatu yang instan. Ketika teman-teman di sini ingin memasak, bisa dibilang memasak mie instan begitu, itu pun juga harus direbus dulu. Termasuk juga dalam meraih kesuksesan begitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.